Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabu ceria bersama kita di podcast Generasi Z. Kita harus Serba tahu. Oke, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik sehat. Mas. Bersama Sehat. Mbak Ulan dan Mas Abi. Yes. Oke. Sama kita ini menemukan masalah ya Mas? Enggak masalah ya. Menemukan materi, sebuah Ya, materi untuk dibahas pada pagi hari ini. Mas Abi sudah siap ya? Oh, alhamdulillah sudah siap Mas. Aku senyum ya, Mas. Oke. Masuk. Materi kali ini kita apa ya? Toleransi. Ya, toleransi. Coba dari Mas Abidin dulu bisa dijelaskan. Toleransi Mas. Wih, kalau menurut saya toleransi maknanya luas Mas. Kalau dalam Pandangan umum KBBI, ya benar. Kalau dalam KBBI itu kan artinya sifat atau sikap. Nah, sifat ini dan sikap ini kan saling bergantungan sebagaimana kita menjadi manusia. Nah, misalkan sifat kita memeluk agama Islam dan kan ada beragam perbedaan khususnya di Indonesia ini. Nah, sebaiknya kita menjadi manusia yang bisa menyikapi perbedaan ini secara baik. Nah, kalau kita menelisik kembali tentang makna dari toleransi ini kan ada di pikiran, hati, serta cinta, Mas. Oke. Cinta kedamaian kan? Oke, perdamaian. Benar, seperti lagu kan? Seperti lah. Nah, kalau toleransi ini kita bisa dicontohkan di zaman Rasulullah dulu. Contohnya ada di Piagam Madinah. Terus di kisah-kisah zaman dulu Nabi Ibrahim kalau nggak salah ya Mas. Itu dulu pernah Nabi Ibrahim memberikan makanan ke pemuda ateis. Nah, padahal pemuda ateis ini kan nggak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau kita menerapkan sebuah toleransi itu tanpa memandang latar belakang. Nah, kalau kita menelisik kembali di dalam Al-Quran itu ada ayat Mas. Kalau salah maaf ya Mas. Ya, ya. Di dalam surat Al-Waqiah ayat 79 itu ada ayat la a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim la yamasau ilal mutahharun. Nah, artinya kalau saya ingat itu tiada tersentuh kecuali disucikan. Nah, kita hidup ini kan pedomannya Al-Quran toh Mas? Betul sekali. Nah, kalau begitu kita membaca Al-Quran saja harus bersuci Mas. Bagaimana kita Nah, bagaimana kalau kita menyikapi hidup ini? Kan sebaiknya kita menyikapi segala perbedaan dengan penuh kebaikan-kebaikan. Nah, mungkin itu makna toleransi dari saya. Jadi perbedaan itu sangat indah ya Mas. Bila Benar kita sekali. jalankan dengan senang hati, dengan ikhlas ya Mas. Ya, benar. Kemudian dari Mbak Wulan. Oke. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya toleransi itu bukan hanya sekedar dalam agama saja, tapi ketika kita berbicara kepada orang lain ataupun itu bergaul dengan orang lain itu juga perlu dalam menerapkan toleransi. Toleransi antara anak-anak dengan orang tua, terus juga toleransi antara sesamanya, tapi beda umur itu juga perlu diperhatikan karena biasanya kita berbicara itu juga perlu dengan adanya sopan santun lah, etikanya juga. Jangan sampai menyinggung orang itu atau merendahkan orang yang lebih tua. Oke. Pernah menemukan seperti yang Anda maksud kayak tidak sopan atau kurang sopan santun gitu? Banyak sekali, terutama di kehidupan kita sebagai remaja ya. Saya contohkan saja kayak teman sebaya. Kebanyakan kita kan menganggap semua itu sama, padahal mengenai umur itu juga perlu diperhatikan kan. Nah, ada yang beda setahun. Nah, itu juga mengenai umur juga pola pikir seseorang juga berbeda. Apalagi ketika kita ngomongnya kayak bro, terus gue atau ya yang kayak bahasa-bahasa gaul itu kan kurang enak lah kalau emang itu sering diomongkan kepada orang yang lebih tua dari kita. Gitu. Kalau Mas Abidin gimana itu? Pernah menemukan ya? Seperti banyak sekali sopan. Mas. Kalau biasanya setahun sekali itu ada kontroversi tentang pengucapan hari Natal itu loh Mas. Banyak sekali Mas, betul. beragam pendapat tentang
dari mengucap itu ya Mas. Selamat Selamat Hari Natal. Natal atau Waisak itu ya. nah Betul, mengucapkan betul. hari raya untuk agama lain. Tuh. Ya contoh kecilnya itu Mas, tapi kalau kita menelisik kembali tentang keputusan-keputusan dari kan kita Islam Ya. otomatis pedomannya kan di Al-Qur'an. Al-Qur'an Ya, betul dan ulama-ulama gitu ya Mas. Ada beragam pendapat dari ulama yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan. memperbolehkan. Jadi kita ya sama-sama di tengah gitu Mas. Antaranya setuju ya tidak setuju. Tetap menghormati gitu. Ya, wajib. Itu karena toleransi kan kita harus dituntut untuk menghargai sesama. Gitu. Walaupun emang beda, apapun itu bedanya, kita harus tetap menghargai tetapi jangan sampai merendahkan. Oke. Dan menyakiti tentunya. Nah, itu Benar. terutama. Kalau dari sisi masyarakat itu Kalau ada sisi- enggak ya? Seperti toleransi apa itu yang kalian pernah ketahui? Kalau saya yang sering saya lihat itu mengenai toleransi adat. Adat. Kebudayaan di masyarakat itu biasanya kan adat di daerah ini dilarang untuk begini, tetapi kita kan namanya orang baru yang Ya. baru ke situ lah, Pendatang. pendatang. Tapi kita tidak tahu. Nah, itu biasanya kita sendiri yang dapat yang kena. Karena kita tidak Ya. mematuhi aturan dari adat Adat di daerah tersebut. tersebut. Nah, itu banyak sekali akhir-akhir ini sering dibicarakan bahkan di publik gitu. Mas Abidin pernah melihat sesuatu di masyarakat? Oh, kalau di masyarakat banyak sekali Mas. Kalau ya kita mengacu pada perbedaan di dalam perayaan agama ya. Kalau di Nasrani itu setiap hari perayaan Natal itu di tiap-tiap gereja itu kan ada penjagaan Mas. Ya. Meski ya ada polisi tapi seyogyanya kalau masyarakat muslim itu ada banser. Banser, Nah, oke. banser kan turut andil dalam toleransi, Toleransi itu, tersebut. menerapkan toleransi itu. Keamanan juga ya, Mas. Nah, benar, Mbak. Pernah melihat berita itu juga saya. Apa? Di suatu tempat itu di gereja yang jaga pas waktu ibadah itu orang Islam, orang Muslim. Oke. Jadi melihat itu saya, oh toleransi itu seperti ini. Kalau perbedaan itu dijalankan sesuai kodratnya itu indah gitu loh. Iya, karena apa ya Mas? Gini kan kita juga ada sih hukumnya kayak di suatu hadis atau di Al-Qur'an juga diterapkan. Betul. Tapi ini masih kontroversi. Dalam artian ada sebuah Pro kontra. yang mengisyaratkan kayak gini. Ketika seorang muslim lewat di pelataran gereja aja itu termasuk dia sudah tidak muslim lagi. Nah, ini kan juga masih menjadi kontroversi. Bahkan ada seorang ustadz atau seorang kiai besar itu dia masuk gereja dan yang membuat orang-orang yang ada di dalam gereja itu masuk Islam. Nah, itu juga kan masih dipertanyakan lah. Orang ustadz ini masuk ke gereja itu Bisa. berarti kan ada Bisa pertanyaan. membawa dakwah ya Jadi untuk menjadi nggak masuk Islam. nggak sepenuhnya apa yang kita hadis yang sudah ditetapkan itu kaku, tapi bersifatnya itu fleksibel Kan juga mengenai ada toleransi. hadis. Nah, Bisa diartikan artinya silaturahmi kepada agama lain gitu loh Mas, yang ustadz masuk Oh, ke gitu. gereja tadi. Kan maknanya benar, maknanya luas. Luas. Bisa menjadi orang non muslim itu menjadi muslim. nah malah itu kan jadi suatu kebanggaan sendiri lah bagi umat muslim bisa seperti itu membawa umat non muslim menjadi kita mayoritas muslim gitu. Masuk ke agama muslim. Nah. Dakwah secara langsungnya itu dakwah. Betul. Nah, untuk saat ini yang sangat miring sekali itu toleransi itu seperti apa itu? Mungkin Mas Abi dulu. Mas Abi. Kalau toleransi saat ini di Indonesia ya Mas, Itu kan yang dulu-dulu kan seperti itu, kita ada perbedaan gitu. Namun sekarang kan mungkin ada berjalannya zaman itu kan pasti ada perbedaan yang signifikan. Bagaimana Mas? Ya contoh kecilnya seperti tadi Mas, seperti mengucapkan di hari raya Natal, di hari raya agama lain. Betul. Terus kalau kita contohkan ya Mas, saat Natal kita akan diberi permen atau kue. Nah, sedangkan kalau Lebaran kita akan memberikan tetangga kita yang non Muslim opor dan ketupat. Ya, Oke. contoh kecilnya itu kan sama-sama
Tujuannya Iya. kan perut mas. Perut, oh. Biar enak gitu loh. Perut kenyang hati pun senang. Benar Ya, sekali. kan bisa setidaknya ketika orang non muslim itu merayakan suatu kebahagiaan kan juga itu disalurkan kepada orang lain walaupun itu tidak sama non muslim. Kita kan saling berbagi lah. Oke, intinya kayak gitu. tujuannya berbagi gitu. Ya. Berbagi bersama, bersuka cita bersama. Oke. Kita sama Indonesia Wah, kan. Mas Api ini bisa. Mas ganteng ini Mas Api sangat elegan sekali hari Wah, ini. sama-sama joker mas. Kemudian toleransi kalau kita terapkan pada orang tua itu seperti apa, Mbak Ulan? Oke, kalau kepada orang tua toleransi itu lebih ke Kan tepatnya ada itu orang tua. Nah, itu lebih ke taat atau patuh. Dalam artian kita kan sebagai anak. Anak biasanya kalau zaman-zaman sekarang kan kita generasi Z seperti podcast kita. Oke. Generasi Z. Itu kan kebanyakan kita termanipulasi kena dengan apa sih bahasa-bahasa anak-anak gaul. Oke, ya betul Nah, sekali. itu kadang kita lebih ke menggunakan bahasa kita setiap hari kepada orang tua kita itu juga termasuk kurang baik lah kepada orang tua karena Kurang kan tepat. setidaknya kita sebagai anak itu ya walaupun bagaimanapun kondisi orang tua kita, bagaimanapun kondisi keluarga kita, tetap beliau adalah orang tua yang telah merawat kita sejak Sejak kecil. kecil. Itu untuk berbahasa juga saya sangat miris mas karena akhir-akhir ini atau di zaman ini anak-anak kecil itu sudah karena terpengaruh oleh gadget terutama Iya. bahasa kepada orang tua itu lebih ke kasar padahal bahasa-bahasa terutama di Jawa itu ada bahasa kromo lugu, kromo alus kan kayak gitu. Itu bisa diterapkan ya. Nah itu walaupun sudah mendapatkan materi itu di sekolah tetapi kurang bisa diterapkan di kehidupan keluarganya karena memang di kehidupan ketika bermain itu sangat berpengaruh lah. Pergaulan ya terutama. Iya, bermainnya terutama juga berselancarnya di dunia gadget ini, games dan yang lain sebagainya itu kan juga mempengaruhi ketika kita bertaat, Berinteraksi. bertawadu Bertawadu. kepada orang tua kita. Saya menambahi dari Mbak Ulan ya Siap, tentang ya kalau kita ngomongin parenting, kalau pola asuh kedua orang tua kepada anak itu kan secara tidak langsung akan berdampak kepada anaknya mas. Misalkan kalau dididik dari kecil sudah menggunakan kekerasan, Iya. ya pasti dia dewasa pun juga akan ikut secara misalkan Feedbacknya itu ya. Nah, misalkan kata-kata ya kalau di Jawa itu kan ada kromo halus, terus Romo Inggil. Mbak Inggil. nah Kromo itu. Inggil. Nah, misalkan kalau dari kecil sudah dibiasakan ngomong-ngomong kasar, itu ya secara tidak langsung saat dia dewasa nanti pun juga akan mengikuti bahasa-bahasa kedua orang tuanya, terus perilaku kedua orang tuanya bagaimana dalam menyikapi suatu masalah yang terjadi di rumah tangga itu tersebut. Nah, kalau di zaman sekarang ini memang Generasi Z. ya, sependapat sama Mbak Ulan tentang ya gadget ini mas. Kalau anak-anak sekarang ini menyikapi kan ada game, ada apa Semua itu. game semuanya ya. YouTube. YouTube. Itu bisa juga. Terus bahasanya pun juga wah subhanallah wa bihamdika. Masya Allah, sumbangan Mas Abi. Mungkin itu mas ya kita menyikapi tentang toleransi dalam berbahasa pada orang tua. Seperti itu ya. Jadi ada unggah-ungguh dalam bahasa Jawa kita. Bahasa Jawa itu unggah-ungguh kepada orang tua bahwa seorang anak itu harus menghormati orang tuanya dalam segi apapun ya. Dalam segi berbahasa, sikap, entah kita harus bertawadu seperti itu. Bukan hanya di orang tua saja tetapi guru dan juga Ya guru juga ustadz termasuk orang tua kita lah, di sekolah. ya itu. Benar. Jangan sampai kita walaupun di sekolah kan ya kayak gitu kan kita sudah tahu Arogan. bagaimana. Arogan. Nah, Enggak ya? kebanyakan guru itu kan sampai ngelos duduk kayak gitu Oh, iya. ya Duh, Allah. saiki zaman cah saiki Mengelus kok- duduk. Nah, kayak biasanya gitu. Mengelus kan, dodo. Oke. Kalau mengelus dodo itu ya sampai saking gremetan itu apa ya kalau bahasa Indonesia? Gregetan, Mang- Mas. Gregetan. Mangkel. Kebangetan, gregetan. kebangetan Nah. ya maksudnya itu. Jadi kita kesimpulannya untuk hari ini tuh
kita lebih menjaga toleransi. Menjaga toleransi antar sesama teman, antar sesama keberagaman, beragama ada juga itu termasuk adat, dan kemudian orang tua. bergaul. Ini sangat penting banget ya, toleransi. Ternyata makna yang kita gali itu luas. Iya. Bukan hanya makna toleransi itu saling menghargai tidak, tapi nilai yang terkandung dalam toleransi itu sangat banyak. Iya, betul. Benar sekali Mas, berbeda tapi bersama. Beda tapi Ya. Bhinneka Tunggal Ika. Wah, sip. Tetap mengamalkan Pancasila, Pancasila. Oke, Mas Abi terlihat pintar sekali ya. Oh, enggak masalah. Oh, kita break sejenak ya Mas Abi. Kita Siap, cooling down Mas dulu. Yoga. Siap. Mau tahu keseruan selanjutnya dalam materi toleransi? Simak kita selanjutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap stay di podcast Generasi Z. Kita harus Serba tahu. Oke. Kembali lagi bersama kami dalam podcast Generasi Z. Kita harus Serba tahu. Baik. Mas Abi masih fresh sekali ini. Alhamdulillah masih pagi Mas soalnya Oke, Mas. masih pagi. Mbak Ulan juga masih fresh sekali. Tapi belum sarapan Mas. Oh, lah, jangan disebut itu Mas, jangan disebut, nanti kita di belakang saja. Oke, siap. Nanti kena copyright. Oke. Kita manut aku. Siap. Penting Oke. benar. Tadi kan sudah menjelaskan materi-materi dari toleransi tersebut ya. Kemudian kalian mesti menemukan statement-statement. Nah, dari Mas Abi dulu. Nah, dari saya Mas tentang makna toleransi yang saya ingat sampai saat ini dari Ali bin Abi Thalib. Mereka Zaman dulu ya Mas? Zaman dulu. Zaman dahulu Ali bin Abi Thalib sahabat Rasulullah Masya Allah, karamallahu wajah. yang berbunyi gini, mereka bukan saudara seiman tetapi saudara dalam kemanusiaan. Nah, kita bisa mengartikan kalimat ini bahwasanya meski saya sama yang memeluk agama lain itu berbeda, namun kita tetap sama manusia. Nah, sama tinggal di Indonesia kan Mas. Terus saya juga mengutip dari Buya Hamka tentang toleransi. Yang pertama itu, saya memahami orang lain, bukan orang lain memahami saya, menuntut gitu loh Mas istilahnya. Dan saling menghargai dalam iman dan keyakinan adalah konsep Islam yang amat penting. Karena konsekuensinya dari prinsip ini adalah akan lahirnya spirit takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beragama. Karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala melahirkan rasa persaudaraan yang universal di antara umat manusia. Mungkin itu Mas toleransi menurut saya pribadi ya. Betul. Sangat. Gimana Mbak Bulan? Sangat menggelondong sekali ini maknanya. Bakso berana. Monggo dari Mbak Ulan. Kalau statement akhir saya sebelum penutupan nanti, jadi toleransi itu bukan hanya kita saling menghargai, tapi toleransi adalah kita saling lebih tepatnya meyakini bahwa kita itu satu, dalam artian kita bisa menghargai ketika kita yakin bahwa kita itu satu, dan kita jangan sampai merendahkan orang lain di mana orang lain itu yang hidup bersama kita. Intinya itu kalau dari saya. Tetapi sebelum saya juga berpesan bahwa sebelum kita bertoleransi, kita itu harus yakin dulu bahwa kita itu berada di mana. Mars atau gimana itu? Kita itu manusia itu kodratnya seperti apa, dan itu saja untuk saya. Nah, tadi Mas Abian belum ada pesan ya. Coba pesan sedikit untuk pemirsa di rumah. Untuk pemirsa di rumah dimanapun kalian berada saat ini, yang pertama semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu ya di kala pandemi saat ini Mas. Nah, pesan saya tentang makna dari toleransi kali ini ialah tentang bagaimana kita bersikap menyikapi segala hal dalam bentuk perbedaan, misalnya dalam agama, pertemanan, atau unggah-ungguh kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Mungkin itu Mas. Oke, jadi saya menyimpulkan dari statement kalian itu sangat inti sekali dari Mas Abi. Kita harus memahami tadi ya,
sebelum kita memahami orang tapi tidak untuk kita paksakan. Kemudian dari Mbak Ulan itu harus kita menyadari bahwa kita itu ada di mana dan kita harus bagaimana itu perlu sebelum menjalankan toleransi tersebut. Oke. Kita akhiri dulu podcast kali ini. Salam dari KPI A6 Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Yain Kudus. Siji wadah ojo pecah. Masuk siji Ini wadah. toh, iya. Ini. Oke, ulangi lagi dong, ulangi lagi. Mbak Ulan. Salam dari KPI A6 Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Siji wadah ojo pecah. Slogan kita nih. Terima kasih buat Mbak Ulan dan Mas Abi yang telah terima kasih, bergabung di pagi hari ini. Saya Muhammad Sidqil Wafa mengakhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.